Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi permintaan dari penonton setia, yaitu minta direview yang namanya saham IPCC di tahun 2023. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. IPCC itu masih BUMN ya. Jadi ini Pelindo Multi Terminal, atau kalau Anda bingung, ini usahanya adalah terminal kendaraan di pelabuhan. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini sebagai transit. Mobil mau ekspor nongkrong di sini, mobil mau impor nongkrongnya di sini. Jadi secara bisnis itu sangat mudah dipahami, tidak sulit lah. Ini perusahaan yang salah satu perusahaan yang bagus untuk retail karena mikirnya itu gampang, lahan parkir mobil di pelabuhan. Nah, eh, jadi kalau saya katakan mudah untuk analisa karena gini, sinyal dan sentimennya itu nggak bingung kita melihat. Contoh ya, ini di bulan Januari tahun 2023. Berita seperti ini. Ini dari Kemenperin ya. Ekspor mobil kian melaju. Nilai surplusnya naik 64%. Ingat, kian melaju. Melajunya berapa? Di sini dijelaskan surplusnya naik 40%. Kita bisa lihat dari yang namanya laba IPCC. Nah, ini kan berita Januari ya. Berarti akan kelihatan di bulan kinerja tahun 2002 Desember atau dari kuartal 3 lah. Kita lihat kenaikannya kan luar biasa. Nah, kan nyangkutinnya itu gampang gitu karena perusahaan yang mudah. Dan secara fundamental ini memang bagus. Bagusnya kenapa? Ini labanya naik dari tahun 2002 ke tahun 2023 kelihatan naik. Kemudian earning yieldnya di atas 10%. Menurut kami cukup bagus. PL-nya juga masih di bawah 10, jadi cukup bagus lah, walaupun bukan saham murah, tapi istilah katanya worth it ya saham ini. Nah, yang istimewa itu apa? Net profitnya tinggi. Bayangkan net profitnya itu 20%. Ya, Anda lihat aja orang parkir kan 2000 gitu udah net profit gitu. Sederhananya seperti itu. Paling dia buat makan, ya itu memang tinggi. Bahkan growth net income-nya cukup besar sekali. 260%. Ini yang menjadi sangat istimewa daripada perusahaan IPCC ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kok perusahaan ini bisa book value-nya di atas 1? Ya, salah satu jawabannya adalah dividennya memang besar. Jadi, walaupun book value-nya di atas 1, tapi masih worth it itu karena dividennya cukup besar, 8%. Dan IPCC itu salah satu perusahaan yang memang punya riwayat membagikan dividen setiap tahun cukup besar. Nah, kemudian utangnya juga mini. Mau utang apa lagi, wong cuman istilah katanya lahan parkir, kecuali dia nambah lahan di pelabuhan lain. Nah, itu chart 3 bulan. Kita lihat turun ke bawah chartnya, turun ke bawah ya. Dan kalau kita tahu 1 tahun itu naik, tapi sekarang lagi koreksi. Nah, perlu diperhatikan, ini khas saham-saham yang memiliki dividen cukup besar. Itu naiknya itu pelan gitu, alon gitu. Turun juga alon. Ini khas perusahaan dengan usaha yang stabil dan kemudian dividennya besar. Dan pengalaman kami, saham-saham seperti ini kurang disukai oleh big money untuk menggerakkan, atau kurang disuka karena mudah dibaca. Ya, itu mudah dibaca oleh retail. Nah, tapi menurut kami ya, ada satu sentimen yang kalau ini betul, maka sahamnya akan naik. Apa itu? IPCC garap terminal di Balikpapan. Ya. Artinya kalau ada terminal baru, pendapatannya akan naik besar. Kalau betul ya. Tapi kan ini sekali lagi
sedang menggarap, jadi belum. Nah ini kalau betul-betul akan boost gitu, ya kita harap aja betul ini. Nah kita lihat chart secara jangka panjang ya. Saya nggak tahu ya, beberapa perusahaan khas dividen besar BUMN yang usahanya itu gampang, seperti Bank Jawa Barat, Bank Jawa Timur, itu sahamnya gini-gini aja nih, ya landai gitu. Naik juga segitu, nanti turun lagi, naik juga segitu, turun lagi. Saya pernah menjelaskan di saham Bank Jatim itu. Ya nggak tahu ya. Dugaan kami itu gini loh, ada yang memang menjaga biar dividennya tetap besar. Jadi seperti itu. Ini dugaan aja. Nah, tapi kalau kita lihat chartnya dan volume yang ada di dalamnya, ini masih tahap akumulasi. Ya, kita bisa lihat di sini. Ketika penurunan, volumenya tidak begitu besar. Yang berikutnya, walaupun penurunan, hijaunya masih lebih banyak. Kita lihat ini. Ya, dan ada batang-batang yang hijau yang cukup tinggi dan belum ada batang merah yang cukup tinggi. Jadi ini masih tahap akumulasi. Kalau kita lihat akumulasi distribusi, lihat prosesnya naik. Dugaan saya itu gini, dugaan saya ini dia akan mengincar dividen tahun depan. Ya, karena dividennya akan lebih besar karena pendapatannya kita lihat dari fundamentalnya itu lebih besar dari tahun sebelumnya. Nah, ini yang mungkin banyak orang incar ya. Jadi pembagian dividennya akan lebih besar, jadi sahamnya akan menuju ke atas. Kalau beli sekarang naik seperti itu. Tapi saran saja bagi teman-teman saham hijau, saham ini tidak cocok untuk trading bagi Anda yang mengharapkan volatilitas harga karena ini smooth ya, smooth. Nah, kalau misalkan Anda menemukan saham ini di bawah 650 sangat menarik. Karena dividennya 10%. Ya, ini sangat menarik. Dan susah memprediksi saham ini usahanya akan turun itu susah, kecuali sekali lagi kecuali ada Covid, ada apa. Tapi juga sisi negatifnya susah untuk mendapatkan saham ini naik naik bus gitu tinggi kecuali nambah terminal karena bisnisnya segitu aja kan, lahan parkir itu ya kita nggak mungkin mobil ditumpuk-tumpuk, itu nggak mungkin ya, lahannya segitu ya pendapatannya segitu gitu. Jadi ini khas saham-saham yang model uh, usahanya stabil, tidak susah, dividennya besar, jadi tinggal tidur aja lah, sederhananya seperti itu. Bagi Anda yang sudah memegang ini selamat. Bagi Anda yang ingin megang silakan beli. Kalau enggak juga jangan memaksa karena ini sesuai keyakinan masing-masing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kalau Anda pengen ada saham yang di review, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.